Halo, sekarang kita masuk ke materi etika pada profesi kekayasaan di segmen terakhir. Jadi, setelah sebelumnya kita membahas secara konsep bagaimana etika itu dan bagaimana kita mengambil keputusan dan hal-hal yang biasa terjadi dalam pekerjaan kita secara moral dan etika sebagai seorang rekayasa atau seorang insinyur. Di segmen terakhir ini secara spesifik saya akan membahas tentang kode etik insinyur yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia pekerjaan rekayasa ini profesi rekayasaan ini disebut insinyur dan ada di bawah PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Sehingga saya mengambil acuan bagaimana kode etiknya, saya mengambil dari kode etik yang dikeluarkan PII. Untuk kode etik yang dikeluarkan PII disebut dengan Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Jadi ada empat prinsip dasar. Jadi disamakan Catur Karsa itu ada empat prinsip dasar dan Sabta Dharma. Sabta Dharma itu ada 7 tuntunan sikap dan perilaku gitu. Jadi prinsipnya seperti apa dan tuntunannya seperti apa. Kita akan mulai dari Catur Karsa terlebih dahulu. Jadi ada empat Catur Karsa itu yang merupakan prinsip dasar dari seorang insinyur. Yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi. Jadi seorang insinyur atau seorang insinyur itu harus memiliki budi yang luhur dan mengutamakan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua adalah mengenai kesejahteraan umat manusia. Jadi seorang insinyur atau rekayasa menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Nah, yang ketiga bekerja secara tunggu-tunggu untuk kepentingan masyarakat dan yang penting adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Jadi, saking beratnya tugas yang diemban oleh seorang rekayasa atau insinyur, seringkali seorang rekayasa itu perlu membutuhkan bantuan orang yang memiliki kemampuan yang kemampuan yang mumpuni untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Karena kalau kita berbicara cabang ilmu di bidang kekayaan atau industri, itu cabangnya banyak sekali gitu. Dan setiap orang memiliki keahlian masing-masing sehingga pada pekerjaan yang sifatnya agak berbeda dengan keahliannya, dia harus melemparkannya ke orang lain. Nah, itu berarti pekerjaannya itu harus diselesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan prinsip dasar yang keempat adalah seorang engineer atau seorang rekayasa atau insinyur adalah selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya gitu, untuk menjawab tantangan pekerjaan yang semakin berat sesuai dengan keahlian profesi keinsinyuran gitu. Jadi sebagai seorang insinyur kita harus terus belajar, terus mendapatkan ilmu karena tantangan di kedepannya akan semakin besar. Nah, ini prinsip dasarnya ada 4. Untuk yang lebih detailnya disebut dengan Sabta Dharma atau 7 tuntunan sikap dan perilaku yang dianut oleh insinyur Indonesia. Nah, untuk Sabta Dharma, ya karena Sabta ada 7. Yang pertama adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi prioritas pekerjaannya adalah selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat walaupun itu bukan pekerjaan, maksudnya bukan tanggung jawab utamanya dia. Jadi misalnya dia punya pekerjaan sebagai tanggung jawab, tapi kalau misalnya melihat ada sesuatu yang tidak aman, tidak sehat atau berbahaya, seorang insinyur perlu untuk ikut terlibat dalam menghilangkan kondisi tidak aman atau selamat itu. Lalu yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya, yaitu tadi karena seorang insinyur itu bidangnya juga luas gitu, sehingga harus paham bidang dia di mana dan hanya bekerja sesuai dengan kompetensinya. Untuk pendapat, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, karena seorang insinyur atau engineer memiliki kompetensinya di dalam aspek yang sifatnya ilmu pengetahuan, sehingga pendapat yang dikatakan itu memang yang bertanggung jawabkan harus ada dalam aspek tersebut gitu, terutama apabila dimintai pendapatnya terkait dengan kejadian-kejadian atau sesuatu hal yang terjadi. Lalu yang keempat adalah menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. Ini kita sudah bahas ya mengenai conflict of interest dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang kelima adalah membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing gitu. Jadi reputasi seorang insinyur itu harus dijaga karena dia memiliki tanggung jawab pekerjaan yang sangat besar gitu, sehingga penilaian seseorang terhadap pekerjaannya itu salah satunya dilakukan oleh reputasinya.
Lalu selanjutnya adalah memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi, yang dimana di sini menandakan bahwa seorang seorang insinyur harus memiliki integritas yang baik. Lalu yang terakhir, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi selalu belajar, never ending learning, lalu selalu mengembangkan kemampuannya karena tantangan pekerjaan akan semakin menantang di kedepannya. Jadi itu saja materi terkait dengan etika dan profesi kerekayasaan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di kuliah yang lainnya. Saya pamit, sampai jumpa lagi.